Selamat siang, saya Jamie dari Mazarat Artisan Cheese. Saat ini kita berada di lokasi produksi Mazarat Artisan Cheese di Jogja. Ini kebetulan tempat produksi kami yang baru. Senang kami bisa berbagi cerita hari ini untuk teman-teman sesama UKM di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Kami saat ini mungkin satu dari baru hanya sedikit artisan cheesemaker atau produser keju natural di Indonesia. Dan kami mulai beroperasional secara komersial dari akhir tahun 2015. Sampai saat ini volume produksi kami sudah mencapai maksimum 1000 liter per hari dengan jenis produksi keju rata-rata keju Prancis dan keju Mediterranean. Halo, perkenalkan saya Nita. Saya salah satu dari tim Mazarat, pendiri Mazarat. Mazarat itu apa? Mazarat adalah produsen keju natural yang berbasis di Yogyakarta. Jadi kita natural cheese produsen. Kita mengawali usaha ini berdua, saya dengan suami kebetulan. Usaha ini kita rintis secara profesional dengan tatanan bisnis yang baik itu di tahun 2015 dengan kapasitas saat itu masih kecil sekali ya. Kita growing dari 2015 hingga hari ini, dan saat ini sudah banyak sekali pasar yang alhamdulillah bisa kita jangkau, bisa kita cover, baik di Jawa, terutama di Jawa ya, dan pasar terbesar kedua kami adalah di Bali. Di awal kami start dengan volume kecil sekali. Saya dan istri saya mengolah susu hanya 20 liter per sekali produksi, dan itu pun produksi hanya 2 hari 3 hari sekali. Itu start kami awal, karena bagaimanapun juga kami memulai dari hobi dan kecintaan kami terhadap produk yang jelas asal-usul bahan bakunya dan jelas cara pemrosesannya, dan bisa membawa kualitas hidup lebih baik untuk keluarga kami sendiri di awal. Berjalan dengan waktu, produk kami alhamdulillah mulai dikenal dan kami meningkatkan skala produksi kami. Naik ke 70 liter, lalu kemudian naik ke 150 liter, dan seterusnya. Sehingga sampai sekarang kita sudah memiliki fasilitas produksi yang baru yang bisa memproses 1000 liter per day, per harinya. Kami paham betul, produk terbaik hanya bisa dihasilkan dari bahan baku yang jelas asal-usulnya dengan kualitas yang paling baik yang bisa kami jangkau. Kami dapatkan dari peternak di lingkungan kami. Kebetulan kami ada salah satu area Sleman di Jogja yang merupakan satu dari sekian sentra susu di Pulau Jawa. Kami ambil susu se-fresh mungkin. Perahan pagi kami proses pagi, perahan sore kami proses sore. Karena seluruh cheesemaker seluruh dunia paham bahwa produk keju terbaik hanya bisa dihasilkan dari susu yang ditransport tidak lebih dari 30 km. Jadi kami mendekat ke peternak susu yang menyuplai susu untuk kami. Susu datang dalam kondisi fresh setelah milking tidak lebih dari 25 menit saat ini. Mungkin kurang, 15 menit lah.
intinya makin cepat susu itu diproduksi, makin fresh susu itu, makin baik pakan sapinya, makin baik perawatan sapinya, akan menentukan seperti apa produk yang akan kita hasilkan, baik dari harga, serapan pasarnya, maupun benefit untuk customer yang mengkonsumsi produk kita. Pendekatan pemasaran yang selama ini kami lakukan mayoritas adalah menggunakan media online, sosial media baik itu Instagram, Facebook maupun bantuan media sosial yang lain. Selain itu kami juga sangat terbantu dengan adanya partner penjualan kami, yaitu para reseller dan distributor yang ada mayoritas ada di Bali, kemudian Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Salah satu kekurangan kami memang dari sisi produk maupun kemudian itu berimbas kepada pemasaran adalah karena rentannya produk kami terhadap perubahan suhu, sehingga memang penetrasinya sampai hari ini belum bisa kita lakukan terlalu banyak ya. Ya, maksudnya kayak di luar Pulau Bali dan Jawa itu memang masih sangat sulit karena belum adanya fasilitas penunjang logistik maupun pengiriman reguler yang memang bisa kita jangkau dalam waktu 24 jam sudah bisa sampai kepada tangan konsumen. Nah, itu kalau sudah ada rute-rute tersebut, maka akan dengan mudah sekali kita melakukan penetrasi. Cuman saat ini walaupun sudah banyak demand dari teman-teman reseller di luar Jawa dan Bali, tapi memang belum sanggup kami penuhi sampai hari ini. Untuk di luar Jawa dan Bali kami memang masih kesulitan, baik secara logistik pengiriman maupun umur si keju sendiri, karena keju kami adalah full keju natural, tidak ada tambahan bahan kimia sama sekali yang menyebabkan dia sangat rentan terhadap perubahan suhu. Menurut kami di Mazarat, partner terbaik untuk koperasi adalah artisan atau UKM, bukan industrial. Saat ini besar sekali terbuka potensi untuk kerjasama yang lebih baik di masa datang antara koperasi dengan artisan. Saya ambil contoh di kami tidak sanggup untuk menghasilkan susu sendiri atau memiliki peternakan sendiri atau bahkan lebih jauh lagi memiliki lahan pakan sendiri. Kami harus bekerja sama dengan koperasi yang menyediakan susu, yang koperasi itu mengontrol lahan pakan yang akan mensuplai pakan hijauan untuk sapi yang memproduksi susu tersebut. Berbeda sekali dengan skala industri. Industrial pada akhirnya itu akan membutuhkan jenis produk yang mementingkan kuantitas. Jadi produk diupayakan volume sebesar mungkin dengan harga semurah mungkin, menekan biaya produksi sehingga dapat menjual dengan harga semurah mungkin. Ada perbedaan karakter bisnis antara industrial dengan artisan. Sedangkan di sisi satunya lagi artisan mementingkan kualitas, bukan kuantitas. Kualitas yang terjaga dengan baik, yang dari waktu ke waktu disuplai oleh koperasi, yang itu akan mengembangkan koperasi itu sendiri. %80 dari produk kita impor. Sedangkan di Asia, katakanlah di ASEAN, hanya Indonesia yang punya peluang untuk memproduksi keju atau susu atau krim dengan skala besar
dengan kualitas yang baik. Kita punya lahan luas, kita punya SDM. Matahari kita bersinar sepanjang tahun. Berbeda dengan negara lain, Singapura tidak punya lahan, Malaysia ada tapi dikit, dan so on negara-negara yang lain. Jadi jangankan kita berbicara tentang mengirimkan ke luar negeri dalam arti ekspor. Hanya untuk kebutuhan domestik saja, lebih dari 80% dari produk kita masih impor dari negara lain. Dan semua produk yang masuk ke Indonesia itu produk kelas 3 atau barang lelang atau barang overstock. Untuk apple to apple dengan produk-produk tersebut, lebih dari cukup kemampuan kita untuk bisa mencapai kualitas di atas pesaing kita di negara kita sendiri dengan susu bahan baku yang lain yang mencerminkan karakter negara kita sendiri.